saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, limpah dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Tuhanku begitu dahsyat, Tuhanku begitu hebat. Kasih setianya selalu baru buat kita. Mari kita memuji meninggikan namanya, karena Dia layak terima setiap pujian dan penyembahan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, haleluya, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Oh, ku cinta Kau Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Kau tetap mempesona hidup kami Tuhan. Kau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Waktu kami kuat,
waktu kami lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami limpah dengan ucapan syukur hanya bagimu Bapa. Glory haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Oh, terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Seperti pujian ini Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami mencintai-Mu selamanya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan penyertaan-Mu begitu sempurna buat setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu membawa kami semakin melekat kepada Engkau. Ajar kami Tuhan, selalu berserah dan berharap hanya kepada Engkau. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati dia Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya, bahkan di dalam setiap pelayanannya. Tuhan akan membawa hamba-Mu ini lebih naik lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita diberkati penuh rahmat kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali dalam ibadah doa pagi secara online pada kesempatan hari ini. Kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Tema bulan ini adalah tentang kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu membagikan sebuah cerita Alkitab cerita tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa, yaitu mengenai Elisa. Bapak Ibu tahu Elisa? Elisa adalah salah satu bujangnya Elia. Elisa, bagaimana dia setia kepada Elia sampai kesudahannya. Elia dibawa naik ke dalam surga. Elisa tetap setia menunggui Elia. Kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-12. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Amin. Puji Tuhan. 10 tahun lamanya Elisa mengikuti Elia di dalam pelayanannya sebagai nabi. 10 tahun bukan waktu yang singkat saudara ya, tetapi 10 tahun merupakan waktu yang cukup panjang. Saya yakin dan percaya Elisa
betul-betul mengenal seorang Elia, seorang Nabi Elia yang luar biasa itu. Ya, sampai pada akhirnya Elisa berusaha mengikuti kemanapun Elia pergi. Bahkan hingga akhir langkah Elia yang terangkat ke surga dengan kereta kuda yang berapi. Sudah kita tadi baca di ayat tersebut. Kita tahu bahwa Elisa dan Elia tokoh Alkitab yang sangat fenomenal, sangat luar biasa. Karena ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah dua hamba Tuhan ini. Hubungan daripada Elia dan Elisa tidak berbicara hanya sebagai seorang hamba Tuhan dan bujangnya, atau hamba Tuhan dan pelayannya, hamba Tuhan atau mitranya. Tetapi hubungannya adalah seperti bapak dan anak, seperti keluarga yang sangat dekat, saudara. Lah, kita mau belajar dari yang namanya Elisa. Elisa, di bagaimanapun dia tetap setia mengikuti Elia. Yakin dan percaya ketika Elisa diperintahkan apapun oleh Elia, Elisa akan bertindak seperti apa yang Elia perintahkan. Ini adalah salah satu contoh konkret tentang kesetiaan. Hari ini saya ingin membagikan bagaimana setiap para pelayan Tuhan harus hendaknya setia dalam melayani Tuhan. Salah satu bagian dalam pelayanan adalah menghormati otoritas, tunduk kepada otoritas. Apa maksudnya? Kita harus menghormati pemimpin kita, pemimpin di dalam pelayanan ini. Dalam hal ini mungkin Bapak Ibu Saudara yang tergabung di dalam para pelayan Tuhan, ada masing-masing ada koordinatornya, atau mungkin ada kepala departemennya, kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini, bahkan sampai kepada Bapak Gembala Sidang. Kita harus setia, tunduk kepada otoritas yang ada di dalam gereja ini. Elisa tidak pernah banyak berpikir mengenai apa yang diperintahkan Elia. Bahkan dia takjub dengan apa yang dikerjakan Elia, karena Elisa melihat bahwa ketika hubungan yang luar biasa antara Tuhan dan Elia itu terjadi di dalam kehidupan Elia, Elisa terimpartasi sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Hari ini para pelayan-pelayan Tuhan, seberapa banyak yang dengan koordinatornya mungkin, dengan departemen, atau mungkin dengan hamba-hamba Tuhan, dengan Bapak Gembala Sidang tidak tunduk kepada otoritas, tidak menghormati, tidak memberikan diri untuk melakukan tugas-tugas yang telah dikerjakan. Bahkan di depan berani berbicara, oke, saya kerjakan, atau oke, melakukan itu, tapi di belakang tidak. Seberapa banyak ada kemunafikan-kemunafikan yang dikerjakan oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Dalam hal ini orang-orang yang melayani Tuhan. Bahkan secara luas juga, kadang kala kita berbicara kepada Tuhan, ya Tuhan saya mau kerjakan, ya Tuhan saya mau kerjakan firman-Mu, tetapi di belakang kita lupa itu dan kita mulai melakukan pelanggaran kita. Apakah hal tersebut itu dinamakan setia, saudara? Tentu tidak. Tentu tidak. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan diberkati. Bahkan di dalam Lukas 16 ayat 10 ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Itu sebuah ukuran di mana kita
ketika dipercayakan perkara-perkara yang kecil, kita pasti juga bisa, mampu dipercayakan perkara-perkara yang besar. Karena sesungguhnya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Begitu. Jadi kalau berbicara mengenai kesetiaan berat, saudara. Secara pandang manusia berat. Tetapi Tuhan sendiri sudah mencontohi kita kok tentang kesetiaan. Tuhan sendiri sudah mencontohi bagaimana setiap kita harus setia. Setia tidak hanya kepada Tuhan tetapi kepada sesama kita. Hari ini kita belajar sebagai para pelayan Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Mari setia. Setia kepada Tuhan. Setia kepada otoritas yang ada di atasmu. Apapun yang kau kerjakan, ada etika-etika pelayanan yang harus kita hormati, harus kita junjung, ya kita kerjakan. Jangan sampai kita menabrak etika-etika, aturan-aturan pelayanan. Itu salah satu ciri-ciri kita tidak setia kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya pun juga berusaha untuk belajar tetap setia, tetap tunduk dalam otoritas. Kadangkala Tuhan percayakan saya pelayanan ke berbagai tempat, ya, sekolah, mungkin gereja yang lain untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya mengiyakan ajakan atau sebelum saya mengiyakan undangan-undangan tersebut, saya selalu meminta izin, bukan pemberitahuan, saudara, ya, meminta izin kepada Bapak Gembala Sidang. Apakah saya boleh melayani di tempat tersebut? Kalau diizinkan, saya kerjakan. Ini sebuah etika pelayanan, ini sebuah hal yang kita menjadi gaya hidup. Karena bagaimanapun beliau-beliau ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membimbing kita. Ya, kita harus setia, kita harus menempatkan diri kita sesuai dengan porsinya. Saya kan percaya apa yang saya kerjakan ini bisa memberkati banyak orang. Dan ketika saya melakukan itu dengan kesetiaan, dengan penuh kehati-hatian, Tuhan berkati dengan luar biasa. Tidak hanya secara pribadi untuk saya, tetapi setiap orang-orang yang saya layani juga diberkati dengan luar biasa. Saya yakin dan percaya Tuhan Allah rindu sekali melihat kita tertib, rindu sekali melihat kita setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pemimpin-pemimpin rohani kita, setia pada firman Tuhan, setia kepada apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan saudara lihat apa yang Tuhan kerjakan juga di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena itu sebuah keadilan Tuhan. Ketika kita setia mengerjakan bagian kita, Tuhan juga akan setia. Bahkan Tuhan akan kerjakan lebih luar biasa untuk memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau Allah yang sangat baik, luar biasa bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu. Terima kasih buat firman hari ini. Tuhan, ajarkan kami boleh setia melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal dalam pelayanan kami. Berkati setiap kami Bapa, sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan, boleh setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, berkati dengan luar biasa. Kami serahkan pagi ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.